Sebelum lanjut, yuk subscribe ya. Jangan pastikan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat video update terbarunya. Yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Tamu hari ini adalah seorang ibu rumah tangga, Bapak Ibu. Ya, seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya beliau bekerja sebagai akuntan dan beliau rela resign demi mengurus keluarganya, yaitu anak dan suaminya. Ya, berbekal dengan waktu luangnya dan memanfaatkan garasinya, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah beliau sudah berhasil menjadi di sini. Dan tak lupa beliau juga didukung seorang suami yang luar biasa. Ya, saling mendukung, Bapak Ibu. Kalau kita menjalankan sebuah bisnis, kalau didukung sama keluarga, itu jadi luar biasa. Ya, seperti itu. Dan beliau salah satu owner dari Smart Tour and Travel, ya, Bu ya. Sudah membina ratusan ribu travel agent dan lebih dari 5 cabang di seluruh Indonesia. Ya, seperti itu. Dan sebelum saya panggil bicara malam hari ini, kita akan saksikan video profil berikut ini. I'm on my last straw, I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies, I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause let's start over now.
kami, nama saya Pak Nur Regiri. Ini dengan istri saya Ibu Sumarida. Alhamdulillah kita bisa diundang oleh Pak Adan untuk cerita sukses kami ya. Sebenarnya kita belum sukses sebenarnya, tapi kita coba sharing. Semoga aja kisah yang kita bawakan ini menginspirasi teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya asal kita ada kemauan, ada tekad, insya Allah ada jalan. Untuk kisah ini mungkin akan dibawakan oleh istri saya, karena nanti untuk MBN-nya, materi MBN-nya dibawakan oleh saya. Untuk kisah sukses kami ini saya silakan kepada istri saya untuk ceritakan kisah perjalanan kami. Untuk selanjutnya silakan ke istri saya dulu. Terima kasih suamiku tercinta. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Saya di sini hanya akan melengkapi saja Bapak Ibu. Begitu banyak jalan untuk menuju kesuksesan Bapak dan Ibu. Salah satunya melalui TPR ini. Insya Allah Bapak Ibu, saya bisa, Bapak dan Ibu pasti lebih bisa. Saya akan cerita dulu masalah perjalanannya Pak. Ya, baik. Saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Anak pertama saat ini mau masuk ke SMP, kemudian anak kedua naik kelas 3 SD, dan yang ketiga kelas TKB, naik ke TKB. Nah, dengan aktivitas mempunyai anak, Bapak dan Ibu, tentu kalau zamannya sekarang disebutnya macan ternak ya Bu ya, emak-emak antar jemput anak biasanya. Nah, pekerjaan saya sehari-hari seperti itu. Latar belakang saya SD sampai SMA di Kota Kuningan, Bapak Ibu, Jawa Barat. Ada yang tahu atau memang ada yang asal dari Kota Kuningan? Ada yang tahu ya? Ya, asli Sunda Bapak Ibu. Saya besar di daerah Kuningan, Jawa Barat. Bukan dari keluarga berada. Bapak saya hanya lulusan SD, kemudian ibu saya lulusan SMP. Tapi luar biasa Bapak dan Ibu, kedua orang tua saya sangat mengutamakan pendidikan. Semua anak-anaknya alhamdulillah lulus minimal D3 sarjana, kemudian kakak yang pertama juga sudah dokter, alhamdulillah. Saya belajar dari kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu. Bapak, pekerjaan Bapak sebagai seorang pedagang. Kalau saat itu dagangnya dagang apa namanya? Kredit. Jadi alat-alat rumah tangga yang dikreditkan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya banyak belajar bisnis itu dari Bapak. Kemudian ibu saya punya warung. Jadi warung sembako ya, warung kecil-kecilan seperti itu. Saya banyak belajar dari bisnis dari Bapak dan Ibu saya. Bukan bisnis besar Bapak Ibu, bukan sebuah perusahaan yang sangat mewah, yang besar dan skala internasional gitu ya. Tapi ini hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, cukup gitu ya. Dari sana saya belajar Bapak Ibu, dari kecil pun saya ikut membantu jaga warung ya, biasanya jaga warung. Saya pelajari gitu ya, cara usahanya seperti itu. Nah, kemudian sejak kecil saya memang bercita-cita jadi orang kaya Bapak Ibu. Karena lihat keluarga gitu ya, saya pengen menjadi orang kaya. Itu cita-citanya. Ternyata memang betul ya, ketika saya ikut tes 4 kecerdasan, 5 kecerdasannya, ternyata saya masuk kategori sensing. Biasanya kalau sensing orientasinya adalah apa Pak Dik? Sama ya, orientasinya ya. Jadi orang sensing itu memang mata duitan Bapak Ibu. Jadi dari kecil cita-cita terbesar saya adalah jadi orang kaya.
Jadi ketika itu saya disuruh belanja, jadi sering Bapak Ibu naik sepeda, belanja kan buat memenuhi kebutuhan warung, belanja ke pasar gitu ya. Udah biasa belanja itu pakai kalkulator, misalnya dibekalin uang 100.000 zaman itu besar ya. Jadi belanja apa aja pakai kalkulator dihitung gitu. Oh ini nggak usah beli, jadi nggak cukup gitu uangnya. Nah, saya berpikir besar nanti. Ketika saya masuk supermarket, minimarket, belanja apapun tinggal masuk keranjang, masuk semuanya, tidak usah pakai kalkulator, tinggal bayar di kasir. Seperti itu cita-citanya. Alhamdulillah saat ini sudah terwujud Bapak Ibu. Minimal belanja tanpa berpikir, itu nikmat banget Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Masa kecil juga saya Bapak Ibu jarang piknik ya, jarang traveling, apalagi yang namanya kalau dulu kan tempat terkenal itu biasanya ke Dufan ya, Taman Safari, pingin gitu dalam hati kecil pingin. Tapi dengan melihat kemampuan orang tua, cita-cita itu dipendam gitu. Kecuali piknik atau dharma wisata dan sekolah baru saya ikut. Nah itu pun jadi cita-cita saya. Besar nanti kemanapun saya pergi, ke tempat manapun bisa gratis Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dengan TTR ini jadi satu wasilah ataupun satu fasilitas gitu ya, bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Lanjut ya, nggak bawa pisau ya Pak. Lanjut ya. Nah, masa kecil saya pun mungkin kalau dulu kan anak-anak nggak ada yang mengenal handphone, gadget ya, beda dengan zaman sekarang. Jadi pekerjaan sehari-hari mainnya itu adalah baca buku. Jadi saya banyak baca buku motivasi. Salah satu buku yang memotivasi saya adalah buku How Grow to Rich. Jadi bagaimana tumbuh menjadi kaya. Jadi saya suka nyuri-nyuri buku dari kakak saya yang pertama. Kebetulan beliau dapat beasiswa kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Sampai akhirnya saya baca-baca bukunya. Dari situ saya termotivasi. Ternyata cita-cita, keinginan, dream itu akan dengan kita menuliskan, dengan rajin membayangkan gitu ya. Nah dari situ saya terinspirasi, banyak sekali yang saya catat, saya tulis, pun termasuk jodoh. Saya tulis Bapak Ibu. Jadi ketika jodoh pun saya tulis pengen orang Jawa atau keturunan Jawa. Saya pengennya orang Jogja, kelihatannya sabar gitu ya kalau Jogja. Padahal malam ya, itu persepsi saya ketika masa puber gitu ya. Kemudian pengen orangnya orang teknik. Kenapa? Karena saya saat ke SMA itu ngambil jurusan sosial. Minimal kalau saya udah punya anak, kalau ada PR matematika atau PR sains bisa tanya bapaknya. Pokoknya dicatat detail gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu lepas SMA saya kuliah di Bandung, Politeknik Negeri Bandung, atau saat saya kuliah disebutnya Politeknik ITB. Saya masuk kuliah, kemudian dari kuliah saya ngambil D3 program akuntansi. Nah, saya termasuk salah satu lulusan terbaik dengan IPK saat itu 3,54 gitu ya, cukup besar untuk masanya. Dan rata-rata teman saya yang kuliah di sini langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi belum keluar ijazah sekalipun langsung keterima. Jadi saya yang cum laude saat itu merasa minder gitu. Kenapa ya teman yang rata-rata biasa saja tapi dapat pekerjaannya cepat langsung gitu ya. Ternyata di sini mungkin rahasia Allah dan juga mungkin tulisan takdirnya. Jadi ketika saya kuliah kemudian lama tidak bekerja, akhirnya
tidak lama ya, sebetulnya 3 bulan. Saat itu saya melamar ke sebuah iklan les privat. Daripada nganggur, saya lebih baik ngajar les privat. Saat itu saya lihat pengumumannya di Masjid Darut Tauhid, saya melamar. Kemudian saat itu saya dipanggil wawancara. Anehnya Bapak Ibu, wawancaranya bukan di kantor les privatnya, tapi di sebuah kampus di ITB saat itu. Tapi saya karena butuh pekerjaan, saya datang memenuhi wawancaranya. Dan Bapak Ibu tahu tidak siapa yang wawancara saat itu? Jadi ketika saya bertemu dengan beliau, dalam hati saya pertemuan pertama pun sudah langsung ini jodoh saya. Karena sudah saya tulis Pak, jadi sudah saya deskripsikan orangnya seperti ini, persis gitu. Jadi ketika ketemu dan entah bagaimana, jadi saya lama nunggu ya, lama nunggu wawancara itu sekitar setengah jam. Ya saya tunggu karena kan memang butuh gitu ya, kita wawancaranya di perpustakaan. Jadi udah gitu datang terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya, kebetulan Mas ya gitu. Oh iya kata saya gitu. Saya pikir yang wawancara itu dosen ya Pak ya, atau apa namanya, pekerja di ITB itu, tapi ternyata bukan. Yang wawancara saya seusia saya, ya Bapak ini. Karena keringetan, kemudian kayak habis capek gitu ya, saya kasih minum Bapak Ibu. Padahal minum itu bekas minum saya, jadi terima juga gitu ya. Diminum juga gitu, padahal jarang-jarang saya masih minum ke laki-laki, apalagi nggak kenal gitu ya. Cuma karena kasihan, saya kasih minum gitu. Dan ternyata ketika bertemu gitu ya, beliau orangnya pendiam, tidak ekspresif gitu ya, tidak diceritakan. Tapi setelah menikah baru cerita. Katanya manggil saya wawancara pun sudah jatuh cinta dengan melihat foto yang ada di lamaran. Ya, jadi sudah ya seperti itulah. Jadi kami sejak saat itu berusaha untuk menjadi sepasang sepatu, kiri dan kanan berjalan seimbang, beriringan bersama-sama. Yang salut dari saya, ada mahasiswa kebetulan semester akhir ya, saat ketemu itu semester akhir, jadi masih sering bimbingan ke kampus. Kemudian yang saya salut, ada mahasiswa yang mau berbisnis gitu Pak, sambil kuliah sambil berbisnis. Dan ternyata biro privatnya ini nggak main-main, pengajarnya banyak, hampir 100 ya kalau nggak salah saat itu. Kemudian bersama adik-adiknya dibuatlah biro privat tersebut gitu ya, sampai akhirnya saya diterima jadi pengajarnya. Dan disitulah awal mula kita sering bertemu. Kemudian saya cerita ke bapak saya, Pak, sepertinya itu jodoh saya gitu ya. Beda ya Pak ya. Saya ngerasanya seperti itu gitu, karena sudah saya tuliskan, sudah saya bayangkan, klop gitu. Saya cerita ke bapak, kemudian kata bapak, kalau memang jodoh, kalau memang itu memang sudah cocok gitu ya, dilanjutkan gitu. Jadi belum udah lulus ya, baru lulus pun kami menikah muda. Jadi belum kebayang lah Pak, bagaimana kita menghidupi ke depannya. Pulih-pulih uang dari mana, baru lulus, cuma modal ijazah ITB aja, saya udah dan keinginannya itu yang besar untuk berbisnis itu, yang keinginan itu jadi kayaknya ini deh gitu Pak. Jadi yang penting adalah tekadnya, cita-citanya untuk ya jadi orang kaya gitu ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, perjalanan bisnis dimulai ketika kami menikah. Jadi lulus kuliah, kami menikah. Sebelum
sebelumnya saya sempat bekerja dulu. Jadi dalam proses hitbah itu kita ada waktu saya bekerja cuma 3 bulan. Jadi saya bekerja sebagai auditor saat itu di sebuah kafe kantor angkutan publik di Jakarta di Gedung Samudra ya, Samudra Indonesia di CITV. Saya bekerja di situ, kemudian saya memutuskan untuk berhenti menikah dan memutuskan untuk tinggal di Bandung. Jadi saya merasakan tinggal di rumah mertua dulu 1 tahun. Kemudian kakak saya menawari rumahnya, coba ditinggalin karena kakak kuliah di luar, kami tinggal di situ. Nah, bisnis pertamanya saat itu saya hanya memanfaatkan garasi. Tadi yang di video itu adalah rumah saya Bapak Ibu, dan sampai sekarang garasi itu jadi garasi kenangan. Kemudian saya ingat gitu ya, rumah itu rumah pertama kami yang memang sepertinya bagus untuk bisnis gitu ya, menurut saya gitu. Jadi alhamdulillah dari rumah itu kita bisa mengembangkan berbagai macam bisnis Bapak Ibu. Jadi sebelum tour travel, saya awalnya bisnis fashion baju distro Bandung. Dari awal saya jualan ini sudah menggunakan media online. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ketika jualan online 5 tahun lalu, jualannya apakah lewat Facebook, apakah lewat apa itu, coba Bapak Ibu pengen tahu saya. Online saat itu yang kira-kira booming gitu ya. Apa Pak? BBM, ya, salah satunya BBM Pak. BBM Messenger gitu ya. Tapi belum tepat ya Pak ya. Ya, jadi saat itu saya jualan baju di Distro Bandung lewat media blogspot. Jadi sudah kepikiran jualannya online. Saya jualan baju, modelnya saya, bajunya saya beli di pasar baru gitu ya, di foto-foto, fotografernya suami. Pokoknya kita apa ya, free gitu ya, modal seadanya, pokoknya jalan gitu. Karena kita sering ikut training pelatihan, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan gitu, kata mentornya. Bukan bisnis yang terus direncanakan, malah nggak jadi-jadi. Nah, akhirnya saya memulai dengan yang ada. Bisnis baju itu saya lakukan secara online melalui blogspot. Alhamdulillah responnya luar biasa, sampai besar gitu, sampai ke beli mobil, bisa nyekolahin anak dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, ternyata bisnis baju Bapak Ibu bisa jadi booming pada saat itu, tapi tidak sekarang. Setelah berjalan beberapa tahun, saya rasa bisnis baju ini kurang prospek juga. Kenapa? Baju itu kan kita perlu stok barang ya Bapak Ibu. Mulai dari ukuran S sampai XL harus ada, sering warnanya harus lengkap. Kemudian kita juga harus, intinya uangnya ada, hitungannya ada, tapi ngendap di barang. Totalannya ada, tapi itu di gudang gitu, seperti itu. Nah, saya berpikir bagaimana caranya bisnis yang tidak banyak barangnya, tidak khawatir basi, tidak takut musim ya. Kalau jualan minuman musim hujan, musim panas itu pokoknya. Saya pengen bisnisnya bisnis yang betul-betul tidak mengenal rintangan seperti itu. Akhirnya saat itu ada seminar tour travel Bapak Ibu di Kota Bandung. Pembicaranya ownernya PT MNC Pak Zulkarnaini. Saya ikuti, kemudian seperti ada jawaban. Saya lagi mencari bisnis yang tidak perlu stok barang, tidak perlu modal besar, tidak perlu takut musim. Sepertinya ini. Dan kemudian bisnis ini menawarkan jalan-jalan Bapak Ibu. Jalan-jalan, siapa yang tidak suka ya? Semua orang suka. Nah, dari sana Bapak dan Ibu mungkin sekarang lihat Pak Ardan sudah besar. Tidak hanya besar badannya, tapi sudah besar juga namanya, besar perusahaannya. Ketika kami mengenal Pak Ardan dulu, Pak Ardan ini
beliau pun belum seperti sekarang ini. Jadi saya tahu Pak Ardan itu anak kosan, kerjanya itu asrotnya Pak Zulkarnaini yang tadi di seminar, ya Pak ya. Jadi Pak Ardan itu kemana-mana keliling mengikuti Pak Zul, kemanapun Pak Zul pergi. Biasanya jadi asrot seperti itu. Nah, dari situ saya memutuskan untuk ikut bergabung di bisnis korporatnya Pak Zulkarnaini, gabung agen. Saat itu belum ada program distributor Bapak Ibu. Distributor itu baru ada tahun 2015 ya Pak ya. Pak Zul sering cerita, ini ada anak kos namanya Pak Adam, pokoknya sering di cabangnya banyak. Yang mana sih Pak Adam, yang mana gitu ya. Nah, saat 2015 itu Pak Zul buka sistem distributor Bapak Ibu. Saya termasuk angkatan yang pertama gabung distributor, Pak Ardan, ya Pak ya, kemudian Bu Wiwi, siapa lagi ya di sini yang kayaknya itu ya sama Bu Wiwi. Jadi saya kenal Bu Wiwi bukan baru pun di workshop distributor pertama itu. Jadi Pak Zul membuka program distributor. Nah, ketika bergabung menjadi distributor Bapak Ibu, saya pikir ini satu-satunya, bukan satu-satunya ya. Jadi saya pikir ini bisa jadi wasilah saya buat kaya Bapak Ibu. Saya berpikirnya seperti itu. Kita bisa jual sistem tanpa harus ke Pak Zul, uangnya 100% buat kita. Nah, saya pelajari, apalagi Pak Zul cerita lagi Pak Ardan yang mana sih, Pak Ardan yang mana. Waktu itu badannya lebih besar dari sekarang ya Pak ya. Ngepuas banget gitu kalau lihat dan mana saya kecil banget ya. Jadi sebetulnya saya udah pernah ketemu Bapak, cuma nggak nyangka Pak Soyu orangnya juga tinggi besar, terus saya kecil. Jadi cuma lihat-lihat aja gitu, memperhatikan. Nah, saat 2000 saya gabung distributor 2015, 3 tahun kemudian, baru ya, berapa ya Pak tahun berapa jadi lupa nih. 2016 mungkin ya cabang ini. Saya sering dengar cerita sukses Pak Ardan dengan cabangnya yang banyak. Saya memutuskan sepertinya saya gabung cabangnya harus jalur Pak Ardan. Jadi saya ketemu lagi dengan Pak Ardan saat seminar ya Pak, di OCBC SPK di Bandung Pak. Saat itu Pak Ardan menawarkan program cabang. Saya dengan Pak Yuda ya Pak, seangkatannya. Jadi saya ambil paket cabang dan saya di situ bertekad bismillah dengan mengambil paket cabang ini. Saya dengan kelemahan saya ya, latar belakang saya yang apa adanya, pengen menjadi si sukses Pak Ardan. Jadi mimpinya minimal seperti Pak Ardan gitu, saat itu, karena Pak Ardan itu udah mindsetnya keren banget saat itu ya. Akhirnya sebetulnya saat itu Bapak Ibu saya tidak punya banyak tabungan juga gitu ya, karena bisnis fashionnya juga agak menurun saat itu. Cuma saya punya keyakinan, tekad kalau saya bergabung menjadi cabang, minimal saya bisa standar suksesnya seperti Pak Ardan. Jadi saya memutuskan itu, dan alhamdulillahnya Pak Ardan membolehkan kami untuk bayar setengahnya dulu ya saat itu. Udah Bu Ima setengahnya dulu, ketemunya sama Pak Indra saat itu. Setengahnya dulu, sisanya nanti bisa sebulan, berapa bulan kemudian. Jadi ketika DP sekali itu, saya langsung mengadakan seminar Bapak Ibu. Seminar pertama saya sama Pak di OCBC ISP. Jadi saat itu MBC punya program membernya bisa menggunakan meeting room OCBC free gitu. Nah, berbekal itu agak nekat sebetulnya ya, karena saya juga gemeteran gitu. Serius itu kita mau ngadain seminar gitu ya. Saya bilang kayaknya ya beneran mau seminar ini. Karena saya saat itu baru melahirkan ya, mau melahirkan anak ketiga. Ya, ini momentumnya. Beliau bilang ini momentumnya. Jadi seperti halnya kereta api, momentumnya itu ketika kita tarik
apa kayunya atau apa ya Pak, balok kayunya, maka kereta api itu akan melesat dengan cepat. Ini momentumnya, kata suami. Di Bandung belum ada cabang, ayo kita seminar. Yakin gitu, kata saya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan bayangkan ketika seminar itu harus sukses dulu, harus banyak modal dulu. Yang penting adalah niat, keinginan. Jadi saat itu kita iklannya masih melalui media massa ya, kayak koran, seperti itu, radio. Jadi responnya masih sangat bagus. Sekali seminar, sebelum saya mengundang Pak Agar, saya mengadakan sendiri. Seminar itu pesertanya hampir 100 orang. Tambah gemeteran saya, Bapak Ibu, saya mau ngomong apa gitu ya. Terus anak yang terakhir ini, yang bungsu, lagi masih menyusui. Jadi saya bawa-bawa. Jadi ketika mengadakan seminar di OCBC, orang OCBC-nya udah rapi, siap semua baris ya, dari level manajernya. Jadi mungkin mereka akan menyambut kita. Tiba-tiba saya datang dengan bawa kereta bayi, Bapak Ibu. Mungkin secara sekilas saya membaca, loh kok bawa bayi ya ibunya gitu ya. Nggak kelas banget ya. Itu pikiran saya sih Bapak Ibu. Walau ya, atau mungkin bisa jadi, keren juga ya bawa bayi, bisa jadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika saya bawa anak saya, mana anak saya ribut lagi Pak, lagi seminar biasa ya, kalau ngomong gitu ya Bu ya, Bu gitu ya, diamankan dulu di suatu tempat gitu ya. Pak Indra yang isi sesi pertama, Pak Indra yang isi presentasi gitu ya. Kemudian saya, Bapak Ibu bisa dibayangkan, saya pegang mic aja ini bergetar saat pertama ngisi itu. Tapi saya yakin target saya lihat Pak Adnan juga bisa sukses gitu, saya harus bisa. Jadi ketika punya energi seperti itu, tiba-tiba mic yang gemetaran ini Bapak Ibu jadi tegak berdiri gitu ya. Jadi saya pede berbicara. Sampai alhamdulillah akhirnya seminar pertama itu kita closing cukup banyak. Omset pertama saat itu hampir 50 juta Bapak Ibu. Yang bisa, itu tangan dulu. Yang bisa saya gunakan untuk melunasi ke Pak Ardan. Dan itu masih sisa Pak. Saat melunasi itu sisa. Nah, ketika resmi jadi cabang Pak Ardan baru bisa diundang. Baru nih bosnya mau ini gitu ya. Waktu pertama-tama itu usaha kita dulu Pak, supaya bisa lunas dulu. Nah, ketika Pak Ardan yang akan berbicara, itu betul-betul Bapak Ibu saya persiapkan gitu ya, sebagai IO-nya saya persiapkan sampai seminar pertama itu penuh ya Pak, penuh, hampir 150 peserta Bapak dan Ibu, sampai ngantri banget gitu ya. Ketika dibuka sesi closing Bapak Ibu, saya sampai bersyukur gitu ya, tidak percaya, sampai lupa ngasih makan Pak Ardan saat itu Bapak Ibu. Saking sibuknya saya melayani yang closing kan, Pak Ardannya udah ke atas, udah ke kamar gitu ya. Udah aja asik aja Pak, lihat uang banyak ya, maaf ya Pak ya. Baru juga sekarang Pak, sebetulnya lupa saat itu Pak. Jadi senang melihat uang banyak yang gesek gitu ngantri Pak Bu, yang nulis itu di tembok gitu ya, yang pokoknya sampai gemeteran gitu ya. Omset saat itu 165 juta ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak dan Ibu, seminar perdana saya dengan Pak Ardan itu 3 bulan setelah saya gabung cabang, dan bisa dikatakan balik modal bahkan surplus lebih gitu ya, uangnya lebih. Tambah semangat lagi Bapak Ibu, mana dari kecil pengen cita-cita jadi kaya, pengen jalan-jalan, pengen kalau ke supermarket tutup mata pokoknya masuk bayar cash gitu ya, kebayangnya seperti itu. Dan itu semua alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa terwujud gitu. Tapi saya nggak seperti itu, nggak lapor mata langsung habis uangnya. Saya bikin lagi seminar lagi, buat lagi modal berikutnya seperti itu. Sampai akhirnya ketika kita menggunakan media massa cetak elektronik ya Pak ya,
mulai redup-redup saya mulai berpikir bagaimana mengumpulkan peserta gitu ya. Kita mengadakan seminar kalau nggak ada pesertanya nggak seru ya, seperti itu. Jadi saya berpikir kebetulan Pak Indra, beliau orang teknik seperti cita-cita saya, harus orang teknik supaya bisa ngajarin anaknya gitu ya. Termasuk juga saya manfaatkan manfaatkan ilmunya. Jadi dimanfaatkan ilmunya buat membantu bisnis saya. Kata saya ya, coba kita berpikir apa sih yang bisa kita mengumpulkan orang ini, bagaimana caranya gitu. Kebetulan beliau sangat suka belajar, orang apa ya, thinking ya. Bukan Pak, intuiting. Jadi pokoknya saya juga intuiting, sukanya belajar Bapak Ibu. Pokoknya setiap malam lihat video apa gitu ya, kalau saya udah ngantuk gitu ya, udah tidur gitu. Enggak, tapi orangnya tuh senang belajar. Internet marketing, digital marketing, bla 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 gitu ya, banyak sekali belajar. Sampai dapat ilmu baru, judulnya FPH gitu. Ada yang belum pernah dengar namanya FPH di sini? Bapak sudah ya, rata-rata sudah tahu ya Bapak Ibu kalau di sini FPH itu apa? Itu bukan jenis makanan Bapak Ibu, itu jenis iklan yang di Facebook. Nah, jadi ketika Pak Indra punya ilmunya, coba diaplikasikan pada saya. Kita coba gitu ya, dengan mengundang banyak orang lewat FBS. Kan kalau di TTR itu ada agenda seminar Bapak Ibu. Di sana banyak sekali event seminar, sepekan bisa 7 event, bahkan kalau lagi rame bisa 10 event gitu ya. Kerjaan kita hanya mengundang Bapak Ibu ke event-event orang lain. Jadi tidak harus seperti saya dulu ada yang seminar sendiri, undang sendiri gitu ya. Tidak seperti itu, tapi kita hanya mempromosikan seminarnya, kemudian kita dapat income-nya. Nah, saya menggunakan sekitar berapa bulan ini Bapak Ibu menggunakan jurus FBS. Alhamdulillah dari jurus FBS ini percepatannya luar biasa Bapak Ibu. Tiap pekan, mungkin Pak Adran yang tahu dompet saya ya Pak ya, karena laporannya di Pak Adran semua. Jadi tiap pekan kita closing satu event, misalnya ada 10, dari 10 aja kita dapat satu kan udah 10 member ya Bapak Ibu setiap pekan. Nah, dari tiap event pun ketika saya dapat cabang dari Semarang, di sini ada Pak Nur Marufin ya Pak ya. Bapak mengenal saya dari mana Pak? Dari Facebook ya Pak ya? Saya tidak sekali, lebih dari 5 kali membaca prospek. Oh, ke prospeknya udah 5 kali Bapak Ibu. Beliau cabang saya Bapak Ibu tepuk tangan dengan Pak Nur. Jadi Pak Nur ini asli Semarang Bapak Ibu, sudah 5 kali kena target iklan kami ya Pak ya. Tapi selalu beliau orang sibuk, pengusaha di Semarang. Beliau selalu tidak bisa ikut ya Pak ya. Sampai akhirnya ketika nggak bisa ikut, wah saya lagi ke Jakarta, kata Pak Nur. Prinsip kami dikejar kemanapun Pak, ini ada event di Jakarta, saya bilang ya Pak ya. Bapak hadir aja di Jakarta. Jadi, oh ya baik, kata Pak Nur. Akhirnya Pak Nur seminar Jakarta ketemu Pak Adran ya Pak ya. Nah, ketika itu Pak Nur langsung cabang ya Pak ya, closing cabang, seminggu berikutnya pelunasan. Dan Bapak Ibu yang namanya Pak Nur ini belum pernah saya ketemu sekalipun, dan kita tidak sama-sama saling mengenal di Facebook ya Pak ya, bukan teman, kemudian tidak kenal sama sekali. Kemudian setelah closing cabang pun dengan Pak Nur ini nggak langsung ketemu, tapi Pak Nur ketemunya dengan Pak Adran, kemudian workshop cabangnya dengan Pak Adran, dan kita baru ketemu itu kapan ya Pak? Saat Bapak silaturahmi Bandung ya Pak ya? Ya Pak ya, jadi saat itu Pak Nur ada acara di Bandung, Bu Imas saya mau belajar FBS ya Pak ya saat itu. Iya
nih Pak, ayo kata saya. Jadi Pak Nur ke rumah saya belajar sekitar berapa jam ya Pak ya? 2-3 jam ya. Diajarin, alhamdulillah sekarang udah jalan Pak. Alhamdulillah sudah menghasilkan member Pak dari distributor dari MBS kita 15 orang. 15 Bapak Ibu. Jadi itu belajarnya nggak full ya Pak ya? Ya, biasanya sama Pak Indragiri. Iya. Karena Pak Nur juga pintar kayaknya Pak, jadi 3 jam juga langsung ini ya. Kalau saya yang bertahun-tahun ya 3 jam pertama langsung closing dari Sabtu semuanya Imam. oh iya betul, jadi praktek langsung undang, saya ngadain seminar di Bandung, Pak Nur undang, kemudian closing distributor ya Pak ya saat itu. Iya langsung distributor lunas. Tepuk tangan dong Bapak. Nah Bapak Ibu, setiap orang masing-masing punya kelebihannya, punya perangkatnya masing-masing. Pak Putri dengan SMS kelasnya surat cinta katanya ya. Wah, surat cinta. Saya juga sering dapat surat cinta dari beliau ya. Kemudian setelah Pak Putri ada juga Mas Baladir dengan Google Ads-nya, masing-masing punya perangkatnya Bapak Ibu, dengan bisnis yang sama. Jadi tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mau memanfaatkan perangkat yang mana, mau digeluti yang mana, yang diseriusi yang mana, itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Udah setengah jam belum Pak? Belum 15 menit? Baru 15 menit? Aduh ini lama. Ya, baik Bapak Ibu, berkahnya dari bisnis ini Bapak Ibu sekalian, saya di Bandung mungkin dikenalnya sebagai entrepreneur wanita ya Bapak Ibu. Jadi sering keliling kampus, ngisi-ngisi seminar di kampus. Ada yang materinya digital marketing gitu ya, ada yang materinya bisnis untuk pemula, untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi dengan mengisi seminar-seminar seperti itu tidak harus dan tidak hanya seminar travel saja Bapak Ibu. Saya isi keliling kampus seminar apapun gitu ya. Yang penting adalah menyemangati para mahasiswa untuk memulai berbisnis. Nanti saya arahkan, ini juga kunci dari Pak Arda juga ya Pak ya. Jadi ketika saya isi di kampus, saya keluarkan ID-nya gratis Bapak Ibu. Jadi resellernya jalan. Mahasiswa kan lumayan ya, jual pulsa, dijual PPOB, tempat listrik dan lain sebagainya. Jadi dari situ banyak juga mahasiswa yang Bu mau dong komisi yang lebih besar gitu ya, mau ya udah upgrade aja atau kita naikkan lagi levelnya gitu, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir gitu ya, Indonesia masih sangat luas, prospek kita masih sangat banyak. Saya di Bandung gitu ya, Bapak dan Ibu di Jakarta, di Lampung, Cianjur, dimanapun itu marketnya masih sangat luas sekali. Jangan khawatir ya. Mungkin cukup Bapak Ibu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Indragiri untuk mengisi materi MBS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.